Lalu pemirsa, apakah Indonesia mampu meraih poin penuh melawan Bahrain di laga yang akan digelar besok? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam, salam olahraga. Salam olahraga, Bung Kesit. Bung Kesit, bagaimana Anda melihatnya nih peluang Indonesia melawan Bahrain besok? Apakah sama kita lihat seperti kemarin Indonesia melawan Australia dan juga Arab Saudi yang bisa menahan imbang, Bung Kesit? Ya, harapannya sih tentu bisa memetik poin penuh ya untuk pertama kalinya. Tapi kalau kita mau realistis, sebenarnya hasil imbang lagi-lagi saya pikir cukup realistis untuk bisa diraih oleh tim nasional Indonesia di saat kekuatan tim nasional Indonesia pada saat ini memang sangat diperhitungkan ya. Memang Indonesia memiliki catatan yang buruk ketika tahun 2012 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2014. Indonesia dicukur 10 gol oleh Bahrain. Tapi kondisinya kan tentu berbeda. Saat itu Indonesia memang minim pemain bintang ya, minim pemain-pemain terbaiknya. Jadi wajar kalau kemudian Indonesia harus mengalami kekalahan telak 10-0 ketika itu. Tapi saat ini Indonesia tampil dengan pemain-pemain yang berbeda. Ya, dengan 2012 lalu. Ada pemain-pemain naturalisasi, ada pemain-pemain lokal yang juga menjadi bintang pada saat ini. Kemudian juga kita sudah meraih 2 hasil imbang melawan tim langganan Piala Dunia, Saudi Arabia dan juga Australia. Dan saya pikir itulah yang menjadi kekhawatiran tersendiri barangkali ya bagi Bahrain, bahwa mereka kini tidak ingin memandang remeh Indonesia. Mereka menganggap bahwa Indonesia yang sekarang pastinya beda dengan yang pernah mereka kalahkan di tahun 2012. Seperti itu. Ya, tapi kalau tadi seperti Bung Kesit bilang bahwa ada pengalaman buruk 0-10 melawan Bahrain waktu itu, apakah ini menjadi bayang-bayang gelap bagi timnas sekarang atau justru menjadi pemicu jangan sampai kejadian lagi, Bung Kesit? Ya, yang pasti jangan sampai kejadian lagi ya. Dan tadi saya katakan bahwa ketika Indonesia kalah 0-10, pada saat itu memang dunia sepak bola Indonesia sedang suram ya. Pemain-pemain terbaik yang ada pada saat itu tidak tampil. Waktu itu kalau kita masih ingat masih ada nama seperti Ferdinand Sinaga, Irfan Bahdim, ya penjaga gawangnya Syamsidar, dan mereka memang tidak mampu untuk bisa memberikan perlawanan yang memadai kepada Bahrain. Tapi saat ini Indonesia sudah berbeda. Kita tahu bahwa pemain-pemain naturalisasi yang berkiprah di klub-klub Liga Eropa ini menjadi kekuatan utama di tim nasional Indonesia pada saat ini, dan itu yang kemudian menjadi pemikiran tersendiri bagi Bahrain ya, seperti dikatakan oleh pelatih mereka sendiri ya, Dragan Talajik, bahwa mereka tidak mau memandang Indonesia sebagai tim lemah. Indonesia adalah tim internasional, kan kira-kira begitu. Ini kan sebenarnya sebuah sinyal bahwa Bahrain tidak mau memandang enteng Indonesia begitu. Ya, dan tadi Anda bilang juga bahwa kali ini Indonesia punya banyak pemain bintang seperti dia, dan ada juga yang baru masuk untuk nanti ada Maes Hughes sama Eliano Reinders. Ini kalau Anda melihat gimana peluangnya? Apakah Maes dan juga Eliano ini berhasil ataupun bisa berhasil untuk membuat Indonesia nanti bisa unggul melawan Bahrain? Yang jelas bahwa kekuatan atau hadirnya 2 pemain baru ya, Maes Hughes dan juga Eliano Reinders, ini menjadi darah segar bagi Indonesia. Setidaknya di lini pertahanan kini ada tambahan tenaga baru, Maes Hughes, kemudian di lini penyerangan khususnya di sayap ada Eliano Reinders. Apakah keduanya kemudian akan diturunkan dalam pertandingan besok? Tentunya kita masih sama-sama nunggu. Tapi kalau saya melihat bahwa untuk menurunkan kedua-duanya langsung ya sejak menit awal, saya pikir masih akan menjadi pertimbangan bagi Sintayong. Tapi kalau untuk menurunkan Maes Hughes, saya pikir peluangnya sangat besar. Di saat Bahrain baru saja menderita kekalahan dari Jepang ya di pertandingan kedua, pastinya mereka tidak ingin menelan kekalahan lagi ya. Mereka pasti akan tampil all out di kandang sendiri, dan Indonesia pastinya juga akan memperhatikan lini pertahanan, apalagi Justin Hapner dipastikan tidak bisa tampil karena mengalami cedera, tapi sekarang sudah ada penggantinya, ada Maes Hughes. Saya kira peluang Hughes untuk bisa diturunkan sejak menit awal itu sangat terbuka ya. Tapi kalau dua-duanya sekaligus, saya pikir kayaknya sih masih belum lah ya, karena biar bagaimanapun mereka butuh adaptasi ya, mereka butuh untuk bisa menyatu dalam permainan tim yang sudah berjalan selama ini begitu. Kehadiran mereka sebagai pemain baru pastinya diharapkan sih memang bisa langsung tune in, tapi saya pikir tidak mudah juga ya untuk bisa langsung tune in, walaupun
secara individu kemampuan mereka pastinya tidak perlu diragukan. Oke, Bung Kesit, tapi kalau kita lihat lagi nanti kira-kira nih STY akan seperti apa strateginya? Seperti yang kalau kemarin-kemarin di Australia sama Arab Saudi sepertinya pertahanan kita sangat luar biasa seperti itu. Nah, untuk besok ini melawan Bahrain, kira-kira apakah strategi yang dilakukan seperti yang kemarin juga? Kira-kira Bung Kesit? Yang pasti lini pertahanan akan menjadi konsentrasi ya bagi tim nasional Indonesia. STY menurut saya sepertinya juga akan mencoba menampilkan permainan langsung menyerang sejak menit awal, mencoba untuk mencuri gol seperti ketika Indonesia menghadapi Saudi Arabia ya. Kalau ini bisa dilakukan di menit-menit awal bisa menciptakan gol, ini alamat bagus untuk Indonesia ya. Tapi kalau sulit untuk bisa menciptakan gol, memang di tengah masih minimnya penyerang-penyerang Indonesia yang bisa menciptakan gol, ini juga perlu diwaspadai oleh Sinteyong. Dan saya kira yang paling penting adalah pada saat ini bagaimana kemudian timnas mampu meredam permainan Bahrain. Ya, mencuri gol di menit-menit awal akan sangat bagus, tapi kalau misalnya tidak, saya kira juga Indonesia harus ekstra hati-hati, khususnya di lini pertahanan. Ini yang menurut saya harus betul-betul diperhatikan oleh Indonesia menghadapi Bahrain. Baik, Bu Kesit, ini kan ada kabar ataupun bisa jadi nanti Martin Paes ini nggak ikut ke Bahrain juga karena cedera. Kalau misalnya memang Martin Paes ini tidak bisa membela Garuda ketika besok nanti, seperti apa Bung Kesit seharusnya, Bang? Iya, kalau harapan kita tentunya Martin Paes kan sudah bergabung ya, dia sudah ikut latihan dan dari 2 pertandingan di klubnya Dallas memang absen karena mengalami cedera. Mudah-mudahan saja cedera tangannya sudah pulih sehingga besok dapat diturunkan sebagai starter. Kalaupun yang terburuk dia tidak atau belum bisa diturunkan sejak menit awal, saya pikir kita masih memiliki Hernando Ari ya, yang kemampuannya menurut saya juga bagus ya, mempercayakan kembali kepada Hernando Ari. Saya pikir itu menjadi pilihan yang juga bisa dilakukan oleh Sinteyong kalau misalnya Martin Paes masih belum diturunkan. Tapi mudah-mudahan saja lah Martin Paes bisa diturunkan, karena setidaknya kalau Paes tetap menjadi pilihan utama, tetap menjadi starter, ini kan memberikan ketenangan tersendiri bagi para pemain Indonesia, khususnya di lini pertahanan. Ya, hadirnya Paes akan membuat rasa percaya diri para pemain Indonesia pasti semakin bertambah. Baik, ngomong-ngomong soal percaya diri dan juga tenang nih Bung Kesit, pastinya bertanding di kandang sendiri sama di kandang lawan akan berbeda. Apalagi kemarin sempat Bahrain itu dapat sanksi dari FIFA karena supporternya mainin laser ke pemain Jepang. Ini seperti apa Bung Kesit? Anda melihatnya apakah Indonesia bisa lebih sedikit tenang karena ada tindakan dari FIFA ketika ada pelanggaran-pelanggaran semacam ini? Iya, saya pikir pengalaman ketika menghadapi Saudi Arabia ya di kandang Saudi itu menjadi pengalaman yang bagus, dan Indonesia saya pikir tidak ada persoalan lah kalaupun harus tampil di kandang Bahrain. Bahrain memang baru saja mendapatkan sanksi dari FIFA dan hukuman denda juga sudah diberikan kepada Bahrain akibat supporter mereka yang menyalakan sinar laser, mengarahkan sinar laser kepada para pemain Jepang ya. Dengan adanya sanksi tersebut setidaknya membuat kubu Indonesia tenang lah. Artinya kalau misalnya para pendukung Bahrain masih bertindak seperti itu, kan bisa dipastikan sanksi yang lebih berat bakal mereka terima. Jadi saya pikir situasi-situasi seperti itu tidak perlu lagi menjadi pemikiran dari para pemain Indonesia. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian mereka fokus untuk bisa mengalahkan Bahrain ya. Atau minimal kita bisa mendapatkan 1 angka dari lawatan ke Bahrain. Oke, 1 angka itu paling sedikit ataupun paling realistisnya. Tapi kalau misalnya kita dapat poin penuh, kira-kira Bung Kesit punya prediksi nggak skornya berapa-berapa kalau kita dapat 3 poin penuh nih? Kalau 3 poin rasanya agak berat ya. Karena biar bagaimanapun Bahrain tampil di kandang sendiri, mereka baru saja kalah. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa memanfaatkan situasi kekalahan Bahrain kemarin di Jepang untuk kemudian memukul Jepang. Tapi kalaupun bisa mendapatkan 1 poin itu sudah cukup bagus. Ya mungkin 1-1 juga saya pikir cukup realistis untuk Indonesia. Yang realistis imbang 1-1. Baiklah. Bung Kesit, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Garuda besok. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.